Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansa, saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen, dengan NIM 211774. Oke. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafyudin, SEMM. Oke, kita mulai aja. Oke, baik. Ke materi yang pertama, di sini ada konsep dasar MSDM ya, manajemen sumber daya manusia. Oke, baik. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan sistematis dalam mengelola aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja di suatu organisasi. Konsep dasar MSDM antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, evaluasi kerja, kompensasi dan manfaat, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, hubungan industrial, dan keseimbangan kerja dan kehidupan. Oke, ada yang kedua. Di sini yang kedua adalah analisis dan perancangan pekerjaan. Oke, analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk memahami atau mendokumentasikan dan mengevaluasi informasi terkait suatu pekerjaan atau posisi dalam organisasi tersebut. Tujuannya itu menganalisa pekerjaan, mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang melekat, dan kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tugas tersebut. Ada perencanaan pekerjaan juga. Perencanaan pekerjaan adalah proses sengaja mengorganisir elemen-elemen pekerjaan seperti tugas, tanggung jawab, dan metode kerja dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan memotivasi, serta meningkatkan kinerja karyawan. Fokusnya pada struktur dan alur kerja yang dapat memaksimalkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Oke, baik. Untuk materi yang ketiga di sini ada perencanaan MSDM. Oke, perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah kebutuhan serta sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Langkah-langkah perencanaan juga. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja, analisis keterampilan dan kompetensi. Yang ketiga ada pengembangan dan pelatihan. Yang keempat ada perencanaan suksesi dan fleksibel tenaga kerja. Ada yang keempat di sini ada proses rekrutmen dan seleksi. Oke, rekrutmen adalah proses penerimaan calon karyawan baru untuk mengisi posisi yang tersedia atau yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini mencakup langkah-langkah seperti penyebaran lowongan, pengumpulan aplikasi, wawancara, evaluasi, dan memilih kandidat yang paling cocok untuk perusahaan. Seleksi itu adalah proses pemilihan kandidat yang paling sesuai untuk mengisi posisi tersebut dalam perusahaan. Ini melibatkan penilaian lebih lanjut terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kecocokan budaya untuk memastikan bahwa individu yang dipilih dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Yang pengenalan adalah proses yang mencakup orientasi baru karyawan ke dalam organisasi. Ini melibatkan pemberian informasi tentang budaya perusahaan, kebijakan, prosedur, serta memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka. Untuk penempatan adalah karyawan yang ditempatkan di posisi atau departemen tertentu yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Penempatan yang tepat membantu meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Adapun untuk pemberhentian itu berkaitan dengan proses mengakhiri hubungan kerja atau seperti PHK. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti pensiun, pemutusan kerja, atau pengunduran diri. Proses ini harus dilakukan dengan adil sesuai dengan hukum dan dengan memperhatikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak terlibat. Oke, baik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai pengenalan, penempatan, dan pemberhentian, yaitu pengenalan dalam suatu perusahaan itu adalah pengenalan dalam manajemen sumber daya manusia, melibatkan proses penerimaan dan orientasi karyawan baru. Penempatan itu mencakup penugasan pekerjaan dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Yang pemberhentian melibatkan proses pemisahan karyawan dari organisasi baik karena resign, pensiun, atau pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Oke, baik, yang ketujuh di sini ada pengembangan karir. Jadi pengembangan karir dalam manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan ataupun keahlian, seperti pengetahuan dan pengalaman mereka agar dapat mencapai tujuan karir mereka sendiri. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.